kali aku bikin video YouTube. Tepuk tangan dulu. Jadi hari ini kita bakal bikin mouse crab. Tinggal kalian ngeliatin aku cara bikinnya, dan ini gampang banget. Bisa buat kalian jualan juga loh. Nah, untuk bahan-bahannya itu gampang dan simpel banget. Jadi kalian perlu telur, terus ada juga ini gula pasir, ada juga ini susu full cream UHT, terus ada tepungnya ada 2 macam. Kita pakai yang tepung buat kue dan juga ada yang maizena. Habis itu kalian juga perlu butter yang udah dilelehin kayak gini nih. Terus ada juga vanilla biar ini itu nggak bau amis telurnya. Dan buat kalian yang harus kalian sediain adalah ini. Ini tuh whipped cream yang non dairy ya. Jadi biar nggak split. Terus terakhir buat biar konsistensinya tambah encer dan tambah bagus. Jadi jangan lupa buat siapin susu UHT di belakang ya. Pertama-tama yang mau aku aduk adalah telur dan gula. Jadi telurnya dan gula ini kita jadiin satu dulu. Nggak perlu sampai ngembang ya. Ini tuh cuman sampai rata aja. Kita tambahin susu UHT yang pertama. Yang pertama ini tuh cuman 1/3 cup aja. Nah, menurut aku buat ngaduknya itu bagus pakai balon whisk kayak gini ya, supaya semuanya itu rata dan juga gulanya itu gampang melelehnya. Nah, setelah kita masukin kayak gini, kita aduk lagi. 2 jam kemudian. Gimana kok aku kayaknya kurang gede loh. Kok gede jatuh dong. Nah, karena mangkoknya itu kurang gede, jadi kita ganti yang lebih besar supaya semuanya nggak tumpah. Nah, selanjutnya kita masukin tepung-tepungannya. Ini ada tepung maizena dan juga ada tepung serbaguna yang rendah proteinnya. Terus jangan lupa buat tambahin vanila bubuk supaya bau amis dari telurnya itu hilang. Terus kita aduk semuanya jadi satu. Kalau kalian mau bikin ini dengan resep banyak, menurut aku pakai hand mixer. Jadi supaya kalian itu nggak capek ngaduknya. Cuman karena aku bikinnya satu resep aja, jadi balon whisk ini udah cukup banget. Pokoknya harus kalian pastikan semuanya ini nggak ada yang sampai ngegumpal ya. Nah, buat kalian yang mau nanya-nanya, kalau misalnya bisa nggak pakai whipped cream yang dari bubuk instan, terus tambahin air, itu sebenarnya bisa. Cuman kalau aku lebih prefer whipped cream yang udah jadi aja langsung ya dalam kemasan box. Kita masukin whipped creamnya semua, terus kita masukin butter lelehan tadi, terus kita aduk jadi satu. Nah, kalau kalian lihat konsistensinya ini itu udah lebih cair, cuman masih agak kental. Buat crab sendiri itu sebenarnya nggak boleh terlalu kental, tapi juga nggak boleh sampai yang terlalu cair banget. Terakhir kita masukin sisa susu yang udah diukur di awal. Kalian harus pastikan kalau adonan kalian tuh nggak ada yang ngegumpel, dan kalian harus saring adonannya. Ini itu buat mastiin kalau sampai bawah itu tepungnya udah kecampur rata. Terus kalau misalnya ada lumps di atasnya kayak gini, ini kalian bisa tekan-tekan aja pakai spatula. Yang masuk itu ke bawah berarti udah kecampur rata ya. Jadi deh adonan milik crabs aku. Nah, ini tuh udah kalian bisa tambahin juga perisa-perisa yang kalian mau. Bisa jadi coklat, green tea, pandan, atau apapun. Cuman hari ini karena aku mau bikinnya mango, jadi aku mau bikin di milik crabsnya ini bener-bener rasanya vanilla aja. Nah, terus buat bikin milik crabs, yang kali ini aku tuh pakai pancinya atau wajan ini, itu ukuran 20-22 cm. Terus habis itu kalian harus pastikan kalau ini tuh non-stick pan ya. Nah, terus kita panasin dulu supaya pannya itu panasnya merata, supaya waktu kita tuang adonannya itu udah bisa lengket di setiap sisi pannya. Sebelum masukin adonan, itu diaduk dulu. Pastiin pan kalian sudah cukup panas supaya adonannya ini benar-benar bisa muter sampai pinggir-pinggirnya. Untuk memastikan pinggirnya itu udah mateng, nah ini tuh seperti ini nih. Jadi pinggirnya udah bisa diangkat dan udah bisa goyang-goyang adonannya. Sebelum taruh tuang lagi adonan, kalian harus pastikan kalau pan kalian itu bersih. Dan ulang sampai semua adonan ini habis selesai. Tadi milik crabsnya ini udah matang dan juga nunggu dingin, kita siapin dulu buat dekor atasnya. Kita mau bikin mango jelly
Di sini aku pakainya puree ya. Kalau buat kalian yang nggak punya puree, kalian bisa pakai mangga asli dengan gram-graman yang sama, tinggal kalian blender. Cuman biar aku gampang, aku pakai puree yang udah ada. Terus kalian siapin aja mango puree, ada gula, ada juga telur, ini gelatin mash. Terus ada juga butter. Kita bakal masukin dulu mango puree-nya ke dalam pot yang udah dipanasin. Apinya kecil aja, nggak perlu besar-besar. Terus kita campur sama gulanya. Diaduk rata sampai gulanya itu soft. Terus kita masukin telur. Diaduk-aduk terus dengan api kecil sampai nanti konsistensinya itu benar-benar pekat. Nah, jadi kalian lihat ini bawahnya udah mulai mengental. Dimatikan apinya. Terus kita masukin butter. Nah, sambil kita masukin butter, kita masukin juga gelatin mash. Gelatin mash ini karena aku pakainya gelatin bubuk, jadi ini tuh gelatin bubuknya udah dicampur air dulu ya. Nanti semua resepnya pasti aku langsung share di description box below. Nah, udah jadi, udah meleleh semua butter dan juga gelatinnya. Aku tuang ke dalam silikonnya sampai penuh aja. Sisanya dari adonan tadi nanti kita bakal campur ke whipped creamnya. Jadi whipped creamnya itu ada rasa mangganya. Ini terus kita freezerin dan masukin kulkas. Nah, jadi hari ini aku tuh pakai non dairy cream. Kenapa non dairy cream? Karena non dairy cream itu nggak gampang split. Buat kalian yang mau pakai bubuk, seperti yang aku udah jelasin tadi, itu bisa juga. Cuman aku tetap suka yang udah jadi kayak gini nih. Jadi bentukannya itu nggak gerembel-gerembel gitu loh. Ngaduknya ini nggak perlu lama-lama banget, sampai benar-benar setengah kaku aja. Jadi bentukannya dia itu nggak banyak pori-porinya. Nah, terus setelah ini tuh setengah kaku, kalian bisa ngeliat tuh kalau di bagian dalamnya itu udah mulai kental. Nih bisa dilihat mulai kental, mulai ada berbekas kan. Itu aku mulai masukin adonan sisa yang tadi ya. Kita masukin semuanya ke dalam sini. Kita naikin aja speednya sedikit biar dia mulai cepet. Mulai cepet jadi satu. Nah, kalau udah kayak gini nih udah bener-bener udah mulai lebih kaku daripada sebelumnya. Buat aku segini aja itu udah cukup. Jadi jangan terlalu sampai kaku banget ya. Kalau enggak ntar rongga-rongganya banyak banget. Nah, buat kalian yang udah jadi tadi ini, semua helaiannya kalian tata rapi, tumpuk semuanya jadi satu, kayak gini. Terus siapin ring cutter. Sebenarnya kalian bisa langsung sih buat ditata, terus kita poles krimnya. Cuman buat aku, karena aku pengennya dia rapi. Nah, ini dia. Udah jadi kan, dia rapi banget jadi satu. Jadi kita akan stacking semuanya satu per satu dari bawah sampai atas. Buat milik crepes kayak gini itu emang harus sabar dan jangan kebanyakan krimnya setiap lembarnya. Cari pakai spatula, dilurusin sampai ujung-ujungnya ya. Emang kelihatannya tuh tipis teman-teman, tapi kalian jangan khawatir. Kalian itu bakal taruh ini tuh banyak. Wow, jadi nanti bakalan tinggi ke atas. Kalau udah kelihatan agak goyang kayak kamu, jangan khawatir, tinggal langsung masukin aja ke freezer dan tunggu aja sampai dia agak beku, baru kita kerja lagi sama cake-nya. Nah, tadi sisa krimnya kita pakai buat ngecover cake-nya ini ya. Sisa krim yang tadi buat kita poles-poles di tengahnya, kita pakai aja buat ke cover supaya bagian lembaran-lembarannya itu nggak begitu kelihatan guys, jadi bentukannya itu cakep. Nah, tadi jelly yang udah kita bikin, yang udah beku, kita keluarin dari cetakannya buat kita tempel di bagian atasnya. Kalian bisa dekor sesuai dengan keinginan kalian. Ini aku udah pilihin dekor yang paling simple banget, jadi kalian bisa bikin di rumah. Terus kita bisa juga garnish, terus kita tambahin sama edible flowers, kita bisa tambahin sama juga thymes. Jadi hari ini kita bakal bikin mouse crabs atau apapun itu kalian mau bacanya Miles crab atau nggak tahu pokoknya. Tapi sebenarnya ya editannya tuh nanti bagus kayak di belakangnya tuh ada kayak bloopers deh. Bloopers deh. Aku tuh mau kayak lebih entertain gitu. Bahasa aku tuh jangan susah-susah guys, jangan susah-susah guys.
Terus kalau misalnya ada lumps, to solve. Anis kok nggak pakai talenan? Kamu nggak tahu ya, ini itu mejanya dari Sittard Stone. Jadi mau dipotong-potong kayak apapun, dia nggak akan ngebekas sama sekali. Thank you Quadra buat studio cantiknya. Buat kalian yang lagi cari marble, stone atau juga quartz, kalian bisa langsung ke Quadra terdekat ya. Nah, udah jadi nih Milk Crepes Mangga ala Michelle. Thank you buat kalian yang udah nonton video perdana aku kali ini. Dan juga jangan lupa buat komen, likes, dan juga subscribe. Terus kalian bisa tulis di kolom komentar kalian pingin aku bikin video apa lagi. See you di next video selanjutnya.